Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Karatul Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan sasaran evaluasi. Dari mata kuliah Evaluasi Hasil Belajar Matematika yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Nah, di sini itu ada dua pembahasan. Yang pertama, subjek evaluasi, yang kedua, sasaran evaluasi. Pertama, subjek evaluasi. Pengertian subjek evaluasi ialah peserta didik, yakni suatu yang dievaluasi sebagai pencapaian prestasi, kemampuan membaca, kecepatan berlari, dan lainnya. Nah, pendapat lainnya itu menjelaskan bahwa peserta didik yang berperan sebagai objek evaluasi, serta pendidik yang menjadi subjeknya. Nah, seseorang melakukan pelajaran berupa penilaian tersebut, subjek evaluasi. Nah, berikut ini pembagian tugas yang ditetapkan. Nah, yang pertama, subjek evaluasi pendidik. Itu dijalankan untuk mengevaluasi prestasi belajar dan pencapaian. Yang kedua itu evaluasi untuk menggunakan skala. Maka subjeknya dapat bertanya kepada petugas yang telah dipilih, harus dilakukan pelatihan evaluasi terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu evaluasi kepribadiannya dengan alat ukur yang terstandarisasi oleh ahli psikolog. Selain alat yang digunakan harus dirahasiakan, maka subjek evaluasi haruslah orang yang mampu dan ahli, sebab respon dan tingkah laku orang yang dites harus interpretasikan dengan cara yang telah ditetapkan. Pembahasan yang kedua yaitu sasaran evaluasi. Nah, sasaran evaluasi itu sendiri ialah semua hal yang difokuskan pada pusat pengamatan, dikarenakan penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, dengan demikian tujuan penilaian evaluasi Dengan demikian, tujuan menilai meliputi yang pertama, input. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam input. Nah, diantaranya itu aspek kemampuan, aspek kepribadian, aspek sikap, dan aspek inteligensi. Nah, yang kedua itu inteligensi spiritual. Inteligensi spiritual itu adalah yang berhubungan dengan pembuktian bahwa Tuhan tidak ada sebagai pencipta alam semesta. Nah, transformasi sangat perlu dalam evaluasi demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Objek penilaian tersebut adalah kurikulum, sistem administrasi, sarana pendidikan atau media, metode dan cara penilaian, pendidik dan profesional lainnya. Nah, transformasi ini juga dapat disebut sebagai proses pembelajaran yang sifatnya sangat kompleks. Nah, jika seorang pengawas datang, maka ia akan menilai bagian-bagian atau unsur-unsur dari proses pembelajaran secara lengkap, yaitu pendidik, materi yang diajarkan, peserta didik yang belajar dan mengelola atau mengatur atau pengaturan peserta didik untuk duduk dan bergerak. Nah, secara rinci unsur-unsur dalam transformasi atau proses tersebut antara lain yang pertama materi pembelajaran, yang kedua metode mengajar dan teknik penilaian, yang ketiga sarana atau media pendidikan, yang keempat sistem administrasi, yang kelima pendidik dan unsur-unsur personal lainnya. Nah, yang ketiga itu ada output. Tujuan output adalah mengidentifikasi capaian mereka. Nah, setelah melewati kegiatan di sekolah, alat merupakan tes pencapaian. Output yang dijadikan objek evaluasi adalah kegiatan pencapaian belajar yang mengalami perkembangan yang didapatkan peserta didik dalam waktu tertentu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.